Halo semuanya, kita lanjutkan ya pembahasan soal SBMPTN yang mungkin bisa dijadikan pedoman untuk latihan soal UTBK kuantitatif ya. Jadi di sini kita akan lanjutkan, kemarin sudah selesai 2 soal. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Ini masih soal SBMPTN 2015. Oke. Diketahui di sini P log 2 itu adalah 9, Q log 4 adalah 8, S sama dengan P pangkat 3, T sama dengan Q pangkat 2. Maka T log S berapa gitu. Jadi di sini yang kita punya adalah P log 2 sama dengan 9. Dengan menggunakan ya, jadi ada beberapa sifat, saya tulis di sini sifat-sifatnya ya. Di mana A log B sama dengan C itu bisa diganti menjadi A pangkat C sama dengan B gitu. Nah, sehingga ini bisa kita ubah menjadi ya 2 itu adalah P pangkat 9. Ini 9 kan? Ya, P pangkat 9. Oke. Nah, kemudian selanjutnya Q log 4 adalah 8. Dengan sifat yang sama, ini bisa kita ubah menjadi 4 adalah Q pangkat 8. Sedangkan yang kita punya lagi S itu, ya, wait dulu. Mungkin kita langsung aja ya, ditanyanya adalah T log S. Nah, T itu apa? T adalah P pangkat 3 log S. S-nya apa? Q pangkat 2. Nah, P kamu apa? Nah, kamu nggak punya P di sini ya. Yang kamu punya adalah P pangkat 9. Nah, sedangkan yang kita butuhkan adalah P pangkat 3. Nah, gimana caranya? Ya, ubah aja. Yang ini menjadi jadi supaya dia jadi P pangkat 3 gimana? Dibagi 3 gitu kan pangkatnya. Nah, berarti 2 dipangkat 1/3 sama dengan P pangkat 9 dipangkat 1/3. Berarti P pangkat 3. Nah, ini juga yang kita butuhkan Q pangkat 2. Berarti pangkat yang si 8 ini kita bagi 2. Nah, otomatis 4 dipangkat setengah sama dengan Q dipangkat 2. Saya keliru ya. Maksudnya dibagi 4 ya. Berarti 4 berpangkat 1/4 itu adalah Q berpangkat 2. Ya kan? Nah, setelah itu kita bisa ganti ke sini. Jadi P pangkat 3 apa? P pangkat 3 adalah 2 pangkat 1/3. Log Q pangkat 2 apa? Q pangkat 2 adalah 4 pangkat 1/4. Gitu kan? Oke, mungkin kalau mau lebih jelasnya di sini saya bisa tuliskan ya. Gini. Jadi kan tadi yang kita punya adalah 2 sama dengan P pangkat 9. Nah, kita tuh mau dia itu menjadi P pangkat 3. Jadi di sini ya kita pangkatkan lagi ini 1/3. Maksudnya apa? Nah, tujuannya apa? Supaya ya kita kan ada sifat di sini, sifat eksponensial, bahwa A pangkat B dipangkatkan lagi dengan C itu sama saja dengan A berpangkat B kali C. Nah, otomatis ya, kalau kamu pangkatkan dengan 1/3, nah ini jadinya P pangkat 9 kali 1/3, yaitu pangkat 3. Nah, yang sebelah kirinya itu juga wajib dipangkat 1/3. Jadi P pangkat 3 adalah 2 pangkat 1/3. Nah, hal yang sama itu dilakukan juga untuk bagian ini. Seperti itu ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi yang ini ya. Nah, kalau kamu punya perpangkatan seperti ini ya, saya mau di mana lagi nih? Saya tulis di sini aja. Jadi ada sifat lagi nih. Misal A berpangkat B log C berpangkat D, misalnya gitu kan. Atau nggak usah deh, gini deh, kita pakai M dan N aja. A berpangkat M log
B per pangkat N. Nah, itu sama dengan N. Jadi si pangkat B-nya ini per M A log B. Gitu. Nah, ini juga merupakan aturan atau sifat dari logaritma. Nah, dengan demikian, bentuk yang ini kita bisa ubah jadi 1/4 dibagi 1/3, gitu kan? 2 log 4. Nah, ini bisa menjadi 3/4, gitu kan? 2 log 4 berapa? 2 log 4 itu bisa diubah jadi gini nih. 2 log 2 pangkat 2. Nah, 3/4. Nah, pangkat yang ini, pangkat yang ini itu bisa maju lagi ke depan sifat sifat logaritma. Jadi dikali 2 log 2. Nah, ini dicoret ya. 4 dibagi 2 jadi 2. Sehingga kita punya 3/2. 2 log 2. 2 log 2 adalah 1. Sehingga hasilnya adalah 3/2. Nah, ini versi yang sangat detail ya yang saya kerjakan ini ya. Supaya semuanya bisa paham. Kenapa jawaban saya berbeda dengan kunci jawaban? Apakah ada yang keliru dari tadi? Kita menentukan 1/4 per 1/3 gitu kan ya. Kemudian ini jadi 3/4 dibagi 3/2. Ya, saya rasa sudah cocok ya. Mungkin kunci jawabannya keliru. Atau bisa juga teman-teman yang lain saat memperhatikan tadi, kalau saya melakukan mungkin ada yang keliru dari prosesnya tadi, mungkin bisa di komen di mana bagian yang saya keliru gitu. Oke. Kita lanjutkan soal yang keempat. Nah, ini seru banget ya kalau logaritma itu seru. Kita lanjutkan. Kita punya di sini P log A adalah 2. Nah, kemudian kita punya Q. Jadi sebenarnya kita kumpulkan dulu apa yang kita ketahui. Q log 8 kali P adalah 2 juga. Yang ditanya itu adalah 2P log P kali Q kuadrat per A. Nah, jadi per A-nya ini seluruhnya ya. Kita ubah dulu cara penulisannya. P Q pangkat 2 per A. Nah, ini A juga ya. Ini sama dengan apa katanya. Nah, dengan demikian ya, menggunakan sifat-sifat yang tadi, itu kita membutuhkan beberapa bentuk sebenarnya ya. Nah, sebentar. Di sini kita bisa ubah bentuk yang ini itu karena di sini semuanya ada banyak variabel gitu ya. Ada P, ada A, ada Q. Jadi kita ubah bentuk yang ini menjadi saya kasih tahu lagi ya. Ada sifat logaritma seperti ini. Jadi kalau kamu punya A log B, itu boleh kamu ubah menjadi log B per log A. Oke. Nah, dengan demikian P log A sama dengan 2 itu bisa diubah jadi log A per log P adalah 2. Nah, sedangkan yang di bawahnya itu juga sama ya, menggunakan sifat yang sama. Kita bisa dapatkan log 8P per log Q adalah 2. Nah, hal yang sama juga kita kita ubah gitu ya, bentuk yang soal kita tadi. Kita ubah menjadi log P kali Q kuadrat per A per log 2P. Oke, jadi untuk yang bagian pembilang kita bisa pecah lagi menjadi log P kali Q kuadrat dikurang log A. Nah, yang di bawah tetap ya, log. Sebenarnya kalau mau tetap boleh, nggak mau tetap juga boleh sih. Kita lihat lagi nanti ya, gimana modifikasi yang diinginkan gitu. Oke, kemudian yang di atas masih bisa kita modifikasi juga. Nah, log P dikali Q
kuadrat itu bisa dipecah menjadi log P ditambah log Q kuadrat dikurang log A per ini log 2P ya ini. Nah, untuk log Q kuadrat itu bisa dipecah juga. Jadi ini saya perkan masing-masing ya. Ditambah 2 log Q per log 2P dikurang log A per log 2P. Oke, di sini kita punya hubungan log A dengan log P dengan log Q. Oke, jadi kita udah bisa ya ngerjain ini. Jadi untuk yang pertama ini nggak ada hubungan, ini hanya P aja, ini Q dengan P, ini A dengan P. Jadi semuanya udah tercover di sini. Nah, sekarang kita tinggal modifikasi aja. Oke, pertama untuk, saya mau ngerjainnya di mana lagi ya? Ya udah deh, di sini aja dulu. Nah, ini kita bisa ubah menjadi 2P log P gitu. Ya kan? Tambah, sedangkan yang mana lagi, yang ini ditambah, nah yang ini bisa kita ubah menjadi 2. Nah, kita bisa ubah ke P, bisa ubah ke Q gitu. Tapi di sini kan ada P, ada apa ya, dari dua bentuk ini yang punya kesamaan bentuk hanya variabel P. Jadi semuanya kita samakan ke dalam variabel P. Nah, untuk bentuk yang pertama, nah yang ini ya, log P sama dengan apa? Ya, log P adalah 2 kali log A. Nah, sedangkan yang di bawah, log 8P adalah 2 kali log Q. Oke, sekarang kita ubah nih. Log Q adalah, saya salah. Jadi kita mencari log A sama dengan gitu ya. Jadi log A ditulis dalam bentuk variabel log P gitu ya. Jadi log A adalah 2 kali log P. Sedangkan log Q adalah setengah dari log 8P. Nah, semuanya kita substitusi di sini. Log Q apa? Yaitu setengah dari log 8P per log 2P dikurang ya ini. Dikurang log A-nya adalah 2 log P per log 2P. Oke. Ya, sekarang kita punya, ya mungkin ini nggak usah saya ini dulu kali ya, supaya kita kelihatan nih bentuknya apa nih gitu. Jadi ya ini bisa dicoret. Jadi yang tersisa itu sebenarnya adalah log P gitu kan, dikurang 2 log P ya, yang ini log P dikurang 2 log P. Jadi hasilnya adalah ya, yang log 8 ditulis dulu, log 8P dikurang log P per log 2P. Nah, kalau pengurangan itu adalah log 8P per P per log 2P. Jadi ini kita punya log 8 per log 2P. Atau kita bisa tulis ini sebagai 2P log 8 itu adalah 2 pangkat 3. Atau lebih jauh lagi, ini 3, 2P log 2. Ada nggak C? Oh, 3. Oh, oke. Ini berarti 3 per gitu ya. Jadi kita punya sifat juga gini. Misalnya A log B itu sama aja dengan 1 per B
log A gitu. Nah, menggunakan sifat ini kita bisa ubah menjadi 3/2 log 2P. Seperti itu. Jadi benar ya, jawabannya adalah C. Oke, cukup panjang juga ya ini. Oke, saya rasa cukup dulu ya 2 soal. Nanti soal selanjutnya akan kita bahas di next video. Terima kasih, sampai jumpa.